Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita tentang kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, buah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal. Qala muallif, berkata penulis Ad-Durus Muhimmah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahu, wa amma syurut la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahli. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah, adapun syarat la ilaha illallah adalah yang pertama al-ilmu munafi lil jahli, yaitu ilmu mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah, al-munafi yang di dalamnya tidak ada kebodohan. Artinya dia harus tahu apa itu makna la ilaha illallah, paham konsekuensinya bagaimana, kemudian prakteknya seperti apa, itu harus tahu. Dan tidak boleh tidak tahu. Wal yakinu al munafi lisyakki, dan yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang disembah, al-munafi lisyakki, yang tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh seseorang ada keraguan. Kayaknya memang iya sih Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sembah. Tapi kan ada faktor X. Biasanya orang-orang barat itu menyebutnya faktor X, tapi kan ada faktor X. Ini seperti ini, seperti ini. Secara logika tidak bisa. Ya, tapi saya tetap menyembah Allah. Tapi kayaknya ada pengaruh lain yang bisa membuat itu semua ada. Wal ikhlasu al munafi lisyirki, dan yang ketiga adalah seseorang ikhlas. Ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini dia ikhlas dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa, bukan karena daripada nggak ada temannya, semua pada masuk Islam, tak ikut-ikutan lah masuk Islam. Yang lain pada syahadat, saya tak ikut-ikutan syahadat lah. Nggak seru kalau hidup sendirian, beda circle, beda frekuensi, nggak enak. Semua ke masjid, saya tak sendirian di sini, nggak enak kayaknya. Udahlah, saya tak ikut-ikutan. Atau ketika dia mengucapkan la ilaha illallah karena terpaksa, seperti kisahnya Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid.
Usama bin Zaid suatu ketika pernah membunuh salah seorang prajurit musuh. Karena alasannya Usama bin Zaid ketika hendak menebaskan pedangnya ke leher sang musuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka dalam pandangan Usama bin Zaid ini orang mengucapkan la ilaha illallah syahadat karena takut dibunuh. Karena kalau orang masuk Islam haram darahnya dan hartanya dan semuanya dilindungi oleh syariat Islam. Maka karena istihad Usama bin Zaid demikian, akhirnya orang tersebut tetap dibunuh. Dan akhir kisah Rasulullah SAW memarahi Usama bin Zaid, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui ketika dia mengucapkan syahadat itu karena terpaksa. Maka tidak boleh demikian, seseorang mengucapkan syahadat karena terpaksa atau karena takut dibunuh atau karena ya nggak enak, beda circle, beda frekuensi, nggak enak, saya tak ikut-ikutan aja. Wasidqu al-munafi lil kadhib, dan seseorang ketika mengucapkannya itu jujur, bukan bohongan, bukan kamuflase, bukan pencitraan. Sekarang marak di sosial media, banyak orang menuduh ketika ada seseorang banyak kasus. Salah satu cara untuk menutup kasus tersebut adalah dengan masuk Islam. Jadi ada beberapa artis. Ini bukan bermaksud untuk menghukumi artis tersebut ya. Kita sedang membicarakan fenomena saja. Memang benar secara masyarakat kita ketika seseorang misalnya ada public enemy, semua orang benci dia, dimusuhi oleh berbagai macam golongan. Maka ketika orang tersebut itu masuk Islam, beda. Respon masyarakat kepada orang tersebut itu beda. Karena sekarang dia adalah saudara kita. Nah, salah satu cara untuk meredakan skandal atau masalah yang dia buat, salah satu caranya yaitu dengan masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, mengundang orang-orang yang dekat dengan agama Islam, tokoh-tokoh dalam agama Islam, dia undang, dia dekati. Maka yang demikian tidak boleh, karena dia melakukan itu bukan karena jujur dalam hatinya. Dia ingin pencitraan, al-kadhib, dia ingin menipu orang lain agar skandalnya tertutupi, agar masalahnya tidak diungkit-ungkit lagi. Karena katanya kan netizen Indonesia itu julidnya paling nomor 1 di dunia. Tapi tidak boleh seseorang ketika dia mengucapkan syahadat ya karena pencitraan, menipu. Wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdi, dan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah karena atas dasar cinta, bukan karena benci. Dia benci misalnya karena ingin menjadi musuh dalam selimut. Kalau saya tidak bisa menghancurkan Islam dari luar, maka saya pura-pura untuk peduli dengan Islam. Akhirnya pura-pura cinta kepada Islam, sering membantu umat Islam, padahal dia non. Ya walaupun hukum asalnya kok boleh-boleh saja kita menerima bantuan dari non-muslim, hukum asalnya. Namun ketika ada indikasi bahwasannya orang tersebut dan indikasi tersebut itu kuat, misalnya dia ingin menghancurkan Islam dari dalam, nah baru ketika itu kita tidak boleh menerima bantuan dari orang tersebut. Maka
Bisa jadi ada seseorang yang masuk Islam karena benci kepada Islam. Saya benci sama Islam. Saya tak menghancurkan Islam dari dalam saja. Karena kalau dari luar sulit. Maka banyak orang ketika ingin menghancurkan Islam itu dari dalam. Karena orang zaman sekarang tahu, kalau ngajak orang terang-terangan, kamu keluarlah dari Islam, murtad. Oh, itu akan jadi public enemy. Orang akan banyak memusuhi. Maka saya akan merangkul Islam. Mulai dengan acara-acara yang identik dengan Islam. Tapi secara tidak langsung dia menghancurkan Islam dari dalam. Contohnya, sebagian orang itu menggunakan momen Ramadan itu dengan cara mengajak buka bersama. Bahkan tidak jarang terkadang buka bersama tersebut itu yang mengadakan adalah orang non muslim. Panitianya non muslim. Dana dari non muslim. Dengan apa caranya? Yaitu dengan umat Islam dilupakan dengan sholat. Sehingga disibukkan, setelah buka sibuk, masih ada makanan ini, ada makanan itu, sampai akhirnya lupa dan menjelang Isya baru sholat. Dia nggak terang-terangan kamu murtad enggak, atau kamu tinggalkan sholat, nggak usah sholat. Sholat silahkan, tapi sholat sengaja diakhirkan dengan dibungkus apa? Buka bersama. Itu sebagian orang menggunakan momen Ramadan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang demikian ketika mengucapkan la ilaha illallah ya harus atas dasar cinta, bukan karena atas dasar benci. Kemudian syarat selanjutnya adalah wal inqiyadu al munafiqit tarki, yaitu dia patuh tunduk. Munafi, yang namanya orang patuh tunduk itu jiwa-jiwa membangkang, tidak menerima syariat Islam, ya harus dia tinggalkan. Seberat apapun syariat, ya kita akui itu syariat Islam. Oh, ini berat, saya belum bisa menjalaninya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk menjalaninya. Karena syariat Islam itu banyak berbicara atau bersinggungan dengan hawa nafsu manusia. Di saat seseorang itu istirahat, dipaksa untuk bangun sholat 2 rakaat pagi-pagi ketika dingin. Padahal ketika dingin, hawa sejuk, enaknya ngapain? Tidur. Tapi umat Islam dipaksa untuk bangun, ambil wudhu, siram mukanya, bangun dari kamar tidurnya, berdingin-dingin, berangkat ke masjid. Maka ya walaupun misalnya sholat 5 waktu itu berat, kita harus meyakini itu syariat Islam. Kita harus berusaha untuk melaksanakan sholat tersebut sebagaimana mestinya, tepat waktu, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya walaupun mungkin terkadang kita sholat masih kadang telat-telat, tapi Allah semoga engkau memudahkan saya. Dan begitu juga dengan syariat-syariat Islam yang lain. Misalnya jilbab, perempuan itu menggunakan jilbab berat. Karena apa? Bertentangan dengan hawa nafsunya. Kan enak, nggak usah pakai jilbab, seger, nggak usah ketika panas-panas pakai jilbab, jilbabnya panas, keringatan, nggak enak keringatan tuh. Apalagi harus suruh menutup aurat, pakai baju lebar, kan enak. Yang penting kan nutup aurat, kemudian jilbabnya dililitkan, itu kan enak gitu, simple ya. Padahal sebenarnya nggak simple juga ya. Pakai jilbab yang syar'i kan enak, tinggal pakai, nggak usah lilit sana lilit sini, nggak butuh tutorial. Tutorialnya cukup Al-Quran. Makanya banyak orang mengatakan, wah ini nggak enak ini, Islam mengekang kebebasan perempuan. Perempuan itu kan cantik, ya kecantikan ya harus ditambahkan. Ngapain pakai jilbab? Menutupi kecantikan.
Ya kita bagaimanapun beratnya, bagaimanapun problematikanya, ya panas ya mau bagaimanapun juga ini syariat Islam. Nah, kita harus terima walaupun berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala suatu ketika memudahkan kita, mengistiqomahkan kita. Ya bertahap, mungkin awalnya jilbabnya masih jilbab yang pendek kecil, semoga dengan lambat laun akhirnya Allah memberikan kita keistiqomahan. Bahkan tidak jarang ada sebagian orang mengatakan cadar itu hanya berlaku untuk bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab itu tinggal di gurun pasir. Nah, gurun pasir itu banyak debunya. Nah, cadar gunanya adalah untuk menutupi biar apa? Biar nggak kena debu di di gurun pasir. Padahal awalnya cadar itu bukan karena sebab itu. Salah satu sebab cadar, di antara sebabnya tentunya ya, untuk membedakan mana hamba sahaya, budak, dengan mana perempuan merdeka. Karena ketika itu budak itu kan nggak diwajibkan. Kuasai budak nggak diwajibkan. Loh. Bahkan dulu budak ketika ada perempuan nggak pakai khimar, nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, maka boleh saja orang lain itu, mohon maaf, menggauli budak tersebut. Tinggal nanti urusannya sama tuannya. Mohon maaf, saya tadi menggauli budakmu. Berapa dendanya? Bayar sekian. Itu salah satu sebab di antara, tentunya yang paling penting adalah ketaatan kepada Allah untuk menjaga kehormatan perempuan. Tapi di sebab-sebab yang lain dulu budak itu nggak pakai khimar, jilbab, nggak pakai. Kalaupun pakai itu ya, kalaupun misalnya seorang muslimah perempuan budak dia beragama Islam, ya kerudungnya itu kecil, nggak pakai kerudung gede. Kemudian lantas kita katakan mau disamakan dengan budak, jelas orang nggak ada yang mau. Itu cuma bercanda aja. Itu terlalu ekstrim. Kalau ibu nggak mau pakai cadar, berarti kayak budak. Nah seperti itu. Syariat Islam itu tegas, tapi juga fleksibel. Nggak kemudian kita langsung, Bapak kalau nggak ini, Bapak kok nggak sana cingkrang. Masuk neraka, ya enggak. Ada, sabar, tenang. Darah muda ini memang kadang darah-darah mendidih, terlalu semangat. Perlu ada step-stepnya. Nah, kita lanjutkan. Wal qabulu al munafir raddi, dan menerima, namanya menerima itu tidak menolak. Ya tadi taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan syariat poligami bagus. Ya walaupun poligami itu sendiri yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis atau orang liberal. Itu biasanya perempuan itu diadu dengan perasaannya. Memang mau kamu diduakan sama suamimu. Bahkan ada salah seorang dosen ya intelektual. Ya orangnya pinter, terdidik, itu akhirnya murtad gara-gara apa? Gara-gara istrinya itu diadu dengan perasaannya. Islam itu kan membolehkan suami poligami. Kalau suami poligami gimana? Akhirnya naudzubillah min dzalik, keduanya apa? Murtad, naudzubillah. Maka ada sebagian orang begitu. Sebagian perempuan diadu dengan perasaannya, padahal Islam ketika mengatur poligami apa? Dengan ketentuan yang sudah sedemikian rupa, semuanya rapi. Dan poligami itu ibadah, tapi tidak setiap orang mampu untuk beribadah. Sebagaimana haji. Haji diwajibkan enggak? Wajibkan. Untuk siapa? Yang mampu. Apalagi poligami, nggak setiap orang. Jangan kita nggak usah berbicara tentang perasaan perempuan lah. Laki-laki itu nggak semuanya juga mau poligami kok. Nah kalau suaminya nggak mau poligami, bakalan dipoligami? Ya nggak juga. Akhirnya kan banyak orang-orang yang mengadu perasaan perempuan dengan tadi syariat poligami. Padahal juga suaminya juga belum tentu poligami.
Karena poligami itu berat. Nah, setiap orang itu bisa. Maka kalau seandainya seorang perempuan bertemu dengan syariat poligami, katakan ini syariat. Tapi sepertinya kalau saya di poligami saya belum mampu, belum siap. Boleh nggak seperti itu? Ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Sebagaimana kebalikannya ketika seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan memberikan syarat. Nanti kalau saya nikah sama kamu boleh nggak saya poligami? Boleh-boleh saja. Apakah pasti suaminya poligami? Belum tentu. Bahkan jujur, Anda punya kawan itu sejak kelas 2 SMP 2 mutawasid ya. Berarti tahun 2000 berapa ya? 2008 atau 2000 berapa? Itu dia sudah ngomong, Mus. Pokoknya nanti kalau saya nikah, saya memberikan syarat kepada istri saya itu, calon istri itu saya boleh poligami. Oke. Alhamdulillah, orangnya sudah menikah. Tak tanya, antum ketika lamaran masih ingat dulu ucapan antum ke Ana? Apa itu? Nanti ngomong sama calon istri, saya dibolehkan untuk poligami. Udah, tak sampaikan. Apa kata istrinya? Ya silahkan. Terus tak tanya, antum jujur aja, antum pengen nikah lagi enggak? Kan satu aja udah pusing, apalagi dua. Nah, enggak usah kita jauh-jauh mengadu perasaan perempuan. Bahkan orang-orang yang memang getol, katakan belum tentu dia siap. Itu cuman hanya sebagai apa ya? Kadang laki-laki memberikan pertanyaan seperti itu hanya untuk menguji saja seberapa siap seorang perempuan itu dengan syariat Islam. Dan hal yang paling berat dijalani oleh perempuan itu adalah ketika suaminya poligami. Suaminya miskin siap, tapi ketika suaminya kaya raya poligami nggak siap. Maka ada beberapa kawan itu ketika nikah saya tanya, antum mengajukan itu enggak? Iya mengajukan. Tapi kalau anak enggak ya, anak enggak ada. Anak enggak, semua pernah ditanya masalah poligami. Saya katakan ya poligami dalam Islam boleh. Tapi nggak setiap orang itu mampu, berat itu. Nah, kadang perempuan itu kalau sudah diadu dengan perasaannya sulit seperti itu. Dan itu akhirnya dijadikan celah oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari atas apa yang diibadahi selain Allah. Artinya peribadatan selain Allah itu semuanya syirik, itu tidak benar. Ini akidah yang harus kita pegang. Wa qad jumi'at fil baitainil atiyaini, dan telah dikumpulkan syarat-syarat apa? La ilaha illallah, bukan syarat-syarat poligami ya. Dalam sebuah bait yang ringkas, 2 bait, yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Pertama ilmu didasari atas ilmu, yakin, ikhlas, sidqu kama mahabbah, jujur, didasari rasa cinta, wal qabul laha, dan menerima syariat Islam tersebut. Wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahu minal asya'i qad alha. Dan ditambah syarat yang ke-8 adalah al-kufran, apa itu? Mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, minal asya, dari apapun yang masuk dalam perkara ibadah, qad aluha, yang mana orang tersebut atau sesembahan tersebut itu dianggap sebagai sesembahan oleh orang lain. Qala rahimahullah, wa amma syurutu la ilaha illallah wa dzakaraha wa hiya thamaniyatu syurut. Kata Syekh Abdul Razak, Syekh bin Bas mengatakan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 8. Kemudian kalau seandainya kalau seandainya ada orang yang mengatakan min aina ataitum bihadhihi syurut, tahu dari mana bahwasanya la ilaha illallah itu syaratnya ada 8? Maka dijawab, minal masdaril ladzi istahlasat minhu syurutus salat. Maka kita ambil syarat la ilaha illallah tersebut itu diambil dari asal sumber syarat sholat, syarat haji, dan lain sebagainya dari peribadatan.
Fakama anna salat, sebagaimana salat itu memiliki syarat, la tuqbalu illa biha. Yang mana salat tersebut itu memiliki syarat, yang mana salat tersebut tidak bakal diterima kecuali dengan syarat tadi. Wal hajju, begitu juga dengan haji, dia memiliki syarat yang mana seseorang hajinya dianggap tidak sah kalau tidak terpenuhi syarat tadi. Waz zakat, begitu juga dengan zakat. Yang mana zakat itu dia memiliki persyaratan, yang mana orang yang menunaikan zakat, zakatnya tidak akan sah kecuali syaratnya terpenuhi. Sebagaimana minat ta'at la tuqbalu illa bisyurutiha, sebagaimana ketaatan-ketaatan lainnya itu tidak diterima kecuali dengan terpenuhi syarat tadi. Fakadzalika la ilaha illallah, maka begitu pula dengan la ilaha illallah, la tuqbalu min qailiha illa bisyurutiha. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi syaratnya. Wa hiya syurutun ullimat bistiqra'i wat tatabu'i li kalamillah. Yang mana syarat-syarat tersebut itu bisa kita ketahui dengan kita bil istiqra. Apa itu istiqra? Dengan kita membaca. Baca apa? Al-Quran. Di Al-Quran secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah memberikan clue, mengindikasikan bahwasannya seseorang yang beragama Islam tidak diterima kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wat tatabu, dan begitu juga memahami, mentadaburi sabda-sabda Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebuah kisah. Dikatakan kepada Wahab ibnu Munabbih, beliau adalah salah seorang tabi'in. Dikatakan kepada Imam Wahab ibnu Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai Imam Wahab ibnu Munabbih, bukankah la ilaha illallah adalah kunci seseorang untuk masuk surga? Maka Imam Wahab ibnu Munabbih mengatakan, tentu saja la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga. Namun laisa miftahun illa lahu asnan. Namun bukankah pintu tersebut itu memiliki gigi? Apa itu gigi? Ya, kunci. Bukankah kunci tersebut itu memiliki gigi? Jadi gigi, sebagaimana ini kunci ya. Kunci motor itu kan tidak mungkin ini cuma lurus. Ini ada gigi-giginya. Yang mana gigi-gigi ini akhirnya bisa membedakan ini kunci motor yang mana. Begitu juga pintu. Pintu itu kan ada ada giginya, ada geriginya. Beda sedikit saja itu pintu tidak akan bisa terbuka. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futihalak. Kalau seandainya engkau datang untuk membuka sebuah pintu dengan membawa kunci, yang mana kunci tersebut itu memiliki gerigi, maka insya Allah pintu tadi akan terbuka. Wa illa lam yuftahlak. Berbeda kalau seandainya engkau membawa kunci yang tidak bergerigi, atau salah kunci, sama-sama bawa kunci saja, pintu nggak bisa terbuka. Maka kuncinya ya harus benar, geriginya ya harus benar. Maka orang kalau misalnya mau duplikat kunci, biasanya kan dipinjam kunci aslinya. Diperhatikan dulu, oh begini lekuannya di sini, lekuannya di sini, disamakan. Dicoba, oh belum bisa, oh ini berarti kurang masuk sedikit. Sudah dicoba lagi tidak bisa, coba sampai akhirnya bisa. Itu cuma perkara kunci. Beda lekoan itu pintu bisa tidak terbuka. Padahal bawa kunci yang bergerigi. Apalagi dia bawa kunci yang tidak bergerigi. Lantas apa yang mau dibuka?
Yushiru bidzalika, maka saat tidak langsung Imam Wahab Ibnu Munabbih mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan wadawabit dan konsekuensi wal quyud, kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang syarat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan inna mujarrad, seseorang yang mengatakan cukup seseorang itu mengakui la ilaha illallah, maka syahadat tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Wa annaha tuqbalu biduni dawabit wa biduni syurut. Dan orang cukup orang mengatakan la ilaha illallah, amalannya akan diterima. Cukup orang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga biduni dawabit, tanpa ada aturan yang mengatur itu semua, tanpa ada syarat-syarat, tanpa syarat, pokoknya sekadar mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka kita katakan kepada orang tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengabadikan perkataan orang-orang munafik dalam Al-Qur'an? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan apabila orang munafik mendatangimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka mereka akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Maka kami bersaksi bahwasannya engkau adalah Rasulullah. Dan ini benar. Orang-orang munafik Madinah ketika itu mendatangi Rasulullah, mereka bersaksi, ya Rasul, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanfa'uhum, ini bermanfaat bagi mereka. Wa kadzalika qaulahum, begitu juga perkataan mereka, perkataan orang-orang munafik ketika ketika ia bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan amanna. Yanfa'uhum, maka lantas ucapan orang munafik ketika ketemu Rasul, mengaku bersyahadat kepada Rasul, yanfa'uhum, bermanfaat bagi mereka. Wala yaqulu bidzalika qail, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ucapan orang munafik di hadapan Rasulullah itu bermanfaat, persaksian mereka bermanfaat. Nah, begitu juga persaksian mereka di kalangan sahabat ketika kumpul, ketika ketemu dengan para sahabat, mereka mengatakan kami beriman, kami bersama kalian, kami bersama barisan kalian, kami beriman. Dan tidak ada satupun orang yang mengatakan imannya, ucapan orang munafik itu bermanfaat. Sampai pun orang munafik sekalipun, orang-orang liberal zaman sekarang nggak ada yang berani mengatakan itu. Abdullah bin Ubay bin Salul Islam, nggak ada. Orang liberal nggak berani. Maka saya tidak langsung mereka mengakui, sekadar ucapan itu tidak bermanfaat. Maka la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bi mujarradin nutqi. Maka ucapan la ilaha illallah itu tidak bisa diterima hanya sekadar seseorang itu mengucapkannya saja. Balla budda minal ityan bi syurutiha wa dawabitiha al-mustamaddati minal kitabi wa sunnah. Maka harus seseorang itu mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah, dawabitnya, konsekuensinya, aturannya seperti apa. Yang mana aturan tersebut itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Datang sebuah hadis, Ja'a anil Hasan al-Basri, dikatakan kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna nasan yaqulun, sesungguhnya banyak di antara manusia mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Banyak orang yang mengatakan, wahai Hasan al-Basri, banyak orang yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka pasti dia masuk surga. Maka apa kata Hasan al-Basri? Man qala la ilaha illallah faqad fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Maka apa kata Hasan al-Basri? Barang siapa yang mengucapkan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah,
Artinya sesembahan yang hak itu hanya Allah. Fa'adda haqqaha, kemudian dia memenuhi hak-haknya, konsekuensinya, wa fardhaha, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari konsekuensi tersebut, dakhalal jannah. Maka pasti dia masuk surga. Ini membuktikan bahwasannya la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi dan syarat. Artinya ada SK yang berlaku, syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak bisa seseorang sekadar mengucapkan la ilaha illallah kemudian diterima, amal ibadahnya diterima. Tidak bisa. Harus ada syarat dan ketentuan. Sebagaimana sholat itu memiliki syarat dan ketentuan, puasa demikian, bayar zakat juga demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.